Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan pagi hari ini kita sudah memasuki bab baru ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas bab tentang budidaya tanaman obat. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki bab baru yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Karena seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita akan pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Nah, hal yang pertama harus kita pelajari yaitu kita akan mengenal sayuran ya. Nah, pada slide yang kedua ini kita akan belajar tentang definisi sayuran. Oke, langsung sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran memiliki kadar air dan serat yang tinggi sehingga umurnya relatif pendek, mudah rusak, tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Terus sayuran tidak dapat dipanen setiap saat ya, karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda-beda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan dari sayuran itu sendiri. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, pada pagi hari ini yang kita akan fokuskan atau kita tekankan pada pengolahan sayuran ini yaitu tentang klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman sayuran yang dimakan ya. Jadi kita akan belajar lebih detail tentang bagian-bagian sayuran mana aja sih yang bisa dimanfaatkan. Oke, yang pertama yang bisa dimanfaatkan pada bagian sayuran tentunya gampang ya, yaitu pada daun. Nah, sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi ya pada bagian daunnya. Ciri sayuran daun dengan kualitas bagus diantaranya bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk. Batang dan daun berwarna segar. Contohnya sayuran daun yaitu ada bayam, kangkung, sawi, kubis, pakcoy, dan selada. Pada ini tampilkan ilustrasi bentuk gambarnya. Ini merupakan jenis-jenis sayuran yang dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi pada bagian daunnya ya. Ada bermacam-macam di situ, ada kangkung, ada pakcoy, ada selada, ada sawi, ada bayam, ada seledri dan seterusnya. Oke, kita masuk slide yang kedua, yaitu sayuran pada batang ya, yang bisa kita manfaatkan pada batangnya atau bisa dikonsumsi pada bagian batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah pada bagian batangnya dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Nah, di sini ada kata buku ya. Sebenarnya buku itu apa sih pada tanaman itu? Nah, ternyata buku merupakan tempat menempelnya daun. Jadi tempat menempelnya daun itu pada bagian sayuran dinamakan sebagai buku ya. Memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda
berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contoh sayuran batang yaitu ada asparagus, rebung, dan paku-pakuan ya. Ini pada ditampilkan. Di sini ada rebung ya. Rebung itu adalah tanaman bambu yang masih muda. Bentuknya tunas seperti gambar yang pada ditampilkan. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih atau kita bisa konsumsi ya rebung itu. Jadi bisa kita olah menjadi makanan. Terus yang kedua ada ini yang dimakan sebagai asparagus ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga kita bisa manfaatkan untuk kita konsumsi. Oke, yang ketiga yaitu sayuran akar ya. Apa itu sayuran akar? Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang menggembung. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup ya, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contohnya sayuran akar ada kentang, wortel, lobak, beet, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada ini tampilkan gambarnya. Ini lobak ya. Ini sebenarnya adalah akar ya sebenarnya. Lobak ini adalah akar dari tanaman itu sendiri gitu, yang menggembung. Ini menggembung seperti ini karena dia digunakan sebagai tempat cadangan makanan sebenarnya. Nah, selanjutnya ada kentang. Ini kan kentang tampilannya seperti ini. Oke ya, itu contoh-contoh tentang sayuran akar. Kita masuk slide berikutnya. Sayuran polong ya. Apa itu sayuran polong? Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya juga bisa ikut dimakan. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Contoh sayuran polong ada buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, petai, dan kedelai. Pada ditampilkan nih ada pete ya. Ini yang bisa dimanfaatkan nih pada bagian polong ya. Dan juga pada ini pernah nyoba juga tuh ya masakan khas orang Sumatera ya. Itu ternyata kalau masak pete itu bisa sekalian kulitnya itu. Itu pada ini pernah nyoba kayak gitu. Ya, petai. Nah, selanjutnya ada buncis, tampilannya seperti ini. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ada sayuran bunga ya. Apa itu sayuran bunga? Yaitu tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, berwarna cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu ada brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Nah, pada ini tampilkan di sini adalah brokoli ya. Ini gambar brokoli, satunya lagi ini adalah kembang kol. Gampang ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Sayuran buah ya. Kenapa dinamakan sayuran buah? Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Makanya dinamakan sebagai sayuran buah ya. Nah, sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, artinya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Berukuran besar, sayuran buahnya biasanya berwarna cerah ya, segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya apa nih yang termasuk sayuran buah? Ada tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan onyong. Pada ini tampilkan di sini ada tomat ya. Makanya tomat dimakan buah tomat ya, karena sebenarnya dia adalah sayuran tapi mengalami penyerbukan pada bagian bunganya dan berbuah. Nah, selanjutnya ada timun di sini. Ini gambarnya seperti ini, tentu kalian udah familiar ya karena udah sering ketemu. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ada sayuran umbi batang. Apa itu sayuran umbi batang?
Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Nah, seperti yang Pak Denny bilang ya, ini digunakan sebenarnya sebagai cadangan makanan gitu. Nah, pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sehingga atau sebagai calon tumbuhan baru. Contoh umbi batang yang baik adalah sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contohnya ada singkong, talas, ubi jalar, gandum, gambili, dan umbi bit ya. Ini pada ditampilkan contohnya, ini adalah contoh singkong ya. Ini juga termasuk umbi batang. Terus ini adalah talas nih. Oke ya, kita masuk slide berikutnya. Ada sayuran umbi lapis. Kalau kita tadi udah kenal umbi batang, selanjutnya kita akan mengenal tentang umbi lapis. Sayuran umbi lapis, sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak ke atas tanah. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau bawang perai, dan adas. Nah, pada ini tampilkan di sini ada bawang merah ya. Kenapa dinamakan bawang merah itu sebagai umbi lapis? Kalau kita lihat dari gambarnya, dia bentuknya berlapis-lapis ya, makanya dikenal sebagai umbi lapis. Nah, selain bawang merah juga ada yang dikenal sebagai bawang bombay. Ini juga sama ya, dia bentuknya berlapis-lapis juga, teksturnya nggak jauh beda. Oke, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu sayuran jamur ya. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian jamur yang dapat dimakan, sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah sayuran yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama atau busuk. Contohnya ada jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping ya. Pada ini tampilkan, ini adalah jenis jarum atau jamur ya, jamur tiram. Terus ini adalah jamur merang. Oke, itu aja untuk materi hari ini ya. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, tetap berdoa dan jaga kesehatan dengan baik. Yang selanjutnya jangan lupa tetap semangat belajar, karena dengan semangat belajar kita akan lebih bermanfaat ya, memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan. Dan akhirnya Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.